Calon psikolog mempersembahkan 10 keputusan yang akan kamu sesali di kemudian hari. Seperti yang kamu ketahui, hidup adalah serangkaian pilihan. Di antara keputusan-keputusan yang telah kamu ambil di dalam hidupmu, beberapa di antaranya mungkin membuatmu bahagia, sedangkan yang lain mungkin membuatmu menyesal. Seiring bertambahnya usia, kamu mungkin berharap agar kamu dapat kembali ke masa lalu untuk memperbaiki beberapa kesalahanmu. Kamu mungkin ingin melakukan sesuatu secara berbeda jika kamu diberikan kesempatan untuk berbuat demikian. Perlu diketahui bahwa cara terbaik untuk melupakan perasaan menyesal tersebut adalah dengan belajar dari setiap kesalahanmu. Jika kamu meluangkan waktu untuk melihat gambaran yang lebih besar serta menimbang pro dan kontra dari setiap pilihan yang kamu buat, maka akan kecil kemungkinannya bagimu untuk menyesali keputusanmu. Jadi, mengetahui hal itu, berikut adalah 10 keputusan yang akan kamu sesali di kemudian hari. Nomor 1, tidak jujur pada dirimu sendiri. Menjadi jujur pada diri sendiri tentunya merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan, karena itu membutuhkan kesadaran diri yang tinggi. Mudah bagi kita untuk jatuh ke dalam perangkap dengan mengatakan hal-hal yang ingin kita dengar kepada diri kita sendiri, daripada menghadapi realita yang sedang terjadi. Jika kamu tidak jujur pada dirimu sendiri tentang apa yang telah kamu lakukan, mengapa kamu melakukannya dan seberapa pentingnya hal tersebut bagi dirimu, maka kamu akan merasa bahwa hidupmu berada di luar kendali. Kamu akan merasa kalau kamu telah membuat pilihan yang salah, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa selain menjalaninya. Tetapi, kalau kamu pernah mengalami hal ini, janganlah putus asa, karena ada solusi atas situasi ini. Kamu harus menyadari bahwa semua hal di dalam hidup bisa berubah, dan kamu tidak harus menunggu bertahun-tahun untuk membuat perubahan tersebut. Mulai hari ini juga, kamu bisa menjadi jujur pada dirimu sendiri dan menghadapi kenyataanmu. Nomor 2, terlalu memusingkan hal-hal kecil. Setiap orang memiliki pendapatnya sendiri tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting di hidup mereka masing-masing. Tetapi, jika kamu selalu saja memusingkan hal-hal kecil, maka kamu akan menyia-nyiakan waktu dan energimu yang berharga. Memang, di saat kamu sedang merasa stres dan kewalahan dalam menangani kesulitan-kesulitan yang ada, beberapa hal pasti bisa mengusikmu dan membuatmu marah. Namun, bertahun-tahun dari sekarang, ketika kamu melihat kembali hidupmu, kamu pasti akan menyesal karena telah mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Faktanya, terlalu mencemaskan hal-hal tersebut sangat jarang sebanding dengan waktu dan tenaga yang kita habiskan untuk berurusan dengan masalah tersebut. Perlu diingat bahwa tidak apa-apa merasa kecewa terhadap segala sesuatu yang penting bagi dirimu, tetapi, jangan sampai hal itu membuatmu lelah batin dan menghalangimu untuk menikmati hidup. Nomor 3, terlalu cepat menghakimi orang lain. Apakah kamu adalah tipe orang yang cenderung terlalu cepat dalam menyimpulkan sesuatu? Atau, apakah kamu merupakan tipe individu yang tidak terburu-buru dalam membuat penilaian sampai kamu benar-benar mengetahui fakta yang sebenarnya? Jika kamu memutuskan untuk menjadi tipe yang pertama, maka kemungkinan besar kamu akan menyesali pilihan tersebut di kemudian hari. Kamu mungkin pernah melihat seseorang membuat keputusan yang tampaknya sangat keliru dan bertanya-tanya mengapa mereka mengambil keputusan tersebut. Tetapi, pada akhirnya, setiap orang hanya berusaha untuk menemukan jalan hidupnya sendiri, yang seringkali melibatkan mempelajari hal-hal baru dan melakukan kesalahan. Ingatlah bahwa menghakimi mereka yang menempuh jalan hidup yang berbeda denganmu hanya akan memunculkan kenegatifan. Nomor 4, menolak kesempatan baik yang datang. Terkadang, sulit bagi kita untuk mengambil keputusan yang tepat, terutama ketika kamu membuat pilihan tentang sesuatu yang besar di hidupmu, misalnya seperti karir atau hubungan. Tetapi, kamu cenderung lebih mungkin merasa menyesal ketika kamu mengatakan tidak, daripada mengucapkan iya. Kamu akan bertanya-tanya pada dirimu sendiri mengapa kamu sangat takut pada hal-hal yang tidak kamu ketahui, dan bingung mengapa kamu tidak menyetujuinya saja. Kalau kamu merasa bahwa sesuatu itu baik, tetapi menakutkan, beranikanlah dirimu untuk mencobanya. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa membawa perubahan positif dalam hidupmu. Nomor 5, tidak meluangkan waktu untuk orang-orang terdekatmu. Di sela-sela kesibukan, adalah hal yang wajar jika kamu mengalami kesulitan untuk meluangkan waktu. Namun, seiring bertambahnya usia dan kamu menjadi semakin tua, segala sesuatu yang tampaknya begitu penting bagimu saat ini, akan mulai menghilang secara perlahan-lahan.
Salah satu hal tersebut pastinya adalah waktu berkualitas yang dihabiskan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Hubunganmu dengan mereka yang dekat denganmu seperti keluarga dan sahabat, merupakan hal yang tentunya membuat hidupmu semakin bermakna. Jadi, tidak peduli sesibuk apapun dirimu, ingatlah untuk selalu meluangkan waktu bersama dengan mereka. Nomor 6, mendasarkan harga dirimu pada opini orang lain. Jika kamu mendasarkan harga dirimu pada apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang dirimu, itu merupakan sebuah jebakan yang membuatmu tidak menjadi dirimu yang sebenarnya. Hal ini bisa terjadi karena ketika kamu mendasarkan harga dirimu pada pendapat orang lain, kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa jika mereka saja tidak menyukaimu, maka kamu pasti tidak pantas untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Perlu diingat bahwa di dalam hidup, akan selalu ada seseorang yang tidak menyukaimu, tidak menghargai keunikanmu, membenci selera humormu, atau apapun tentang dirimu. Daripada mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu, akan lebih baik jika kamu berfokus untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Nomor 7, bekerja terlalu keras dan tidak bersenang-senang. Tidak dapat diragukan lagi bahwa bekerja merupakan hal yang sangat penting di dalam hidup, karena kita semua membutuhkan uang dan menginginkan stabilitas. Namun, terkadang kita bekerja terlalu keras dan akibatnya, kita menjadi lupa dengan diri kita sendiri. Memang, dengan bekerja lebih giat, kamu mungkin akan menghasilkan lebih banyak uang dalam jangka pendek. Tetapi, bertahun-tahun dari sekarang, ketika kamu melihat kembali hidupmu, apakah kamu yakin bahwa melakukan hal itu benar-benar sepadan dengan kesejahteraanmu? Coba pikirkan baik-baik. Kapan terakhir kalinya kamu merasa benar-benar bahagia dalam hidupmu? Apakah itu saat kamu bekerja lembur? Atau, apakah itu ketika kamu berlibur dan melakukan sesuatu yang menyenangkan? Faktanya, kita semua harus bisa menyeimbangkan bekerja dengan bersenang-senang. Jika kamu tidak berhenti sejenak dan menikmati hidupmu, kamu akan melewatkan momen-momen yang indah dan membahagiakan. Kalau kamu bekerja terlalu keras, sampai-sampai kamu tidak memiliki waktu sedikit pun untuk bersenang-senang, maka kamu harus merenungkan apa yang sebenarnya kamu inginkan dari hidupmu. Nomor 8, bertahan dalam hubungan yang tidak bahagia. Tidak sedikit orang yang ada di dunia ini bertahan dalam hubungan yang tidak bahagia atau bahkan toksik. Jika kamu merupakan salah satu dari mereka, maka ketahuilah kalau melakukan itu adalah sesuatu yang akan kamu sesali di kemudian hari. Memang, ketika kamu merasa bahwa kamu telah menghabiskan begitu banyak waktu dan energi ke dalam suatu hubungan, akan terasa lebih mudah untuk tetap bertahan daripada mengakhirinya. Kamu mungkin merasa takut akan berakhir sendirian atau berpikir kalau kamu tidak akan bisa menemukan seseorang yang akan memperlakukanmu dengan lebih baik. Tetapi, admin yakin bahwa pasti ada orang di luar sana yang akan benar-benar menghargaimu dan memperlakukanmu dengan penuh kasih sayang. Jika pasanganmu saat ini bukan salah satunya, maka sekarang adalah saatnya untuk melepaskan dirinya dan mulai mencari partner yang baru. Nomor 9, tidak menjaga kesehatanmu. Kamu mungkin berpikir bahwa mengkhawatirkan kesehatanmu hanya akan membuang-buang waktumu, terutama karena memang tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, jika kamu tidak mulai menjaga kesehatanmu dari sekarang, maka kamu akan merasakan dampaknya ketika kamu sudah tua nanti. Sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal seperti mengonsumsi junk food daripada makanan sehat, tidak pergi berolahraga karena terlalu malas, atau menunda berkunjung ke dokter sampai kita merasa benar-benar sakit. Perlu diketahui bahwa kesehatanmu adalah sebuah hal yang memengaruhi segalanya. Kalau kamu sekarang tidak menjadikan kesehatanmu sebagai prioritas, cobalah pertimbangkan lagi. Mulailah menjalani pola hidup sehat dan di masa depan nanti, tubuhmu akan sangat berterima kasih kepadamu. Nomor 10, membiarkan orang lain menentukan hidupmu. Ketika kamu membiarkan orang lain menentukan hidupmu, kamu melepas kendali atas masa depanmu dan menyerahkannya di tangan mereka. Memang, melakukan demikian mungkin akan membuat segala sesuatunya terasa lebih mudah dan nyaman, namun, itu juga memiliki konsekuensi yang negatif. Bagaimana jika mereka memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendakmu? Bagaimana jika mereka melakukan kesalahan? Bagaimana jika mereka tidak pernah mengembalikan kontrol atas hidupmu sendiri? Ingatlah bahwa kamu hanyalah satu-satunya orang yang benar-benar mengetahui apa yang kamu inginkan dan butuhkan dari hidupmu.
Kalau kamu membiarkan orang lain memutuskan apa yang boleh atau tidak boleh kamu lakukan, kamu pasti akan menyesalinya. Kamu tidak harus menjadi seorang pemberontak, tetapi kamu harus berani untuk membela dirimu ketika orang lain mencoba mempengaruhi keputusanmu. Pada akhirnya, memegang kendali atas hidupmu sendiri akan selalu lebih baik daripada membiarkan orang lain yang menentukannya untukmu. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.